Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Mega Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Mega Sukses Internasional merupakan Biro Umroh dan Haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Mekatur hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Mekatur dan Wizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Mekatur bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah
Wala haula wala quwata illa billah. Jamaah dan sahabat Mekatur yang berbahagia, tentu kita sangat bersyukur kehadirat Allah. Terus-menerus kita mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah juga terus-menerus menganugerahkannya untuk kita. Bahkan semakin banyak bersyukur, semakin Allah tambahkan kenikmatannya untuk kita semuanya. Demikian juga salawat dan salam selalu dan terus-menerus kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena satu salawat Allah balas 10 kali lipat. Man shalla alayya marratan sallallahu biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan salawat kepadanya sebanyak 10 kali. Itulah keutamaan dan kemuliaan kita mengingat Allah serta mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji hikmah pada kali ini akan membahas hikmah yang ke-63, 64, dan kemudian 65. 3 hikmah ini landasannya adalah tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada kita 2 pilihan. Apakah kita mendekat kepada Allah dengan kebaikan Allah atau mendekat kepada Allah dengan cobaan-cobaan, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ada orang yang mendekat karena dia gemar beribadah, karena dia rajin bertafakur. Tapi ada orang yang mendekat dengan Allah karena dia sakit, karena dia diuji, karena dia sedang mendapatkan kesulitan-kesulitan. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Man lam yuqbil 'ala Allah bi maulatafatil ihsan, qayyida ilaihi bisalasil al-imtihan." Kalau orang tidak juga mendekat kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan, dengan taqarrub ilallah, bisa jadi dia akan didekatkan kepada Allah dengan berbagai macam ujian-ujian. Sehingga kita semuanya selalu meyakini bahwa ujian Allah itu agar kita lebih dekat dengan Allah. Demikian juga ketaatan kita sesungguhnya agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah. Segeralah kalian berlari, segeralah kalian menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena ada 2 jenis hamba Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik tetap memberikan kesempatan siapapun untuk mendekat dengan Allah. Ada yang mendekat betul-betul dengan amal ibadahnya, dengan umrohnya, dengan hajinya, dengan infak sodakohnya. Tapi ada yang baru mendekat, atau dia akan dekat kalau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat sakit, ia dekat dengan Allah. Saat sulit, ia mendekat kepada Allah. Saat banyak ujian, ia berusaha amat sangat dekat dengan Allah. Tentu tingkatan paling tinggi adalah kedekatan itu bukan karena ia sulit, bukan karena ia sakit, bukan ia dalam keadaan diuji oleh Allah. Tapi kedekatannya adalah karena memang ia membutuhkan Allah. Kedekatannya adalah karena ia orang soleh, ia orang yang solihah. Kedekatannya adalah karena sholatnya, karena puasanya, karena infak sodakohnya, karena umroh dan hajinya, karena baca Qur'annya, karena ngajinya. Disitulah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kita semuanya dengan hikmah 63. Segeralah kita mendekat kepada Allah dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan kesolehan. Karena khawatir nanti Allah dekatkan kita kepadanya justru dengan kesulitan, dengan ujian yang notabene lebih berat bagi kita semuanya. Daripada kita mendekat terpaksa karena ujian, karena kesulitan, lebih baik kita mendekat kepada Allah dengan sukarela melalui ibadah, amal soleh, serta kebaikan-kebaikan kita semuanya. Sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyada bi iqaliha. Hikmah 64.
Orang yang mensyukuri nikmat berarti dia menjaganya, mengikatnya agar tidak hilang. Sebaliknya, kalau dia tidak mensyukuri nikmat, berarti dia menginginkan hilang nikmat tersebut. Hikmah ini sesuai dengan surat Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Jika kalian bersyukur, aku tambahkan untuk kalian. Aku tambahkan jenisnya, aku tambahkan kualitasnya, aku tambahkan pahalanya, aku tambahkan keberkahannya. Sebaliknya mana kalian kufur nikmat, maka sungguh azabku amat sangat pedih. Artinya adalah bisa jadi dengan kufur nikmat, nikmat itu akan hilang. Nikmat itu akan tidak bersama kita lagi. Karenanya manusia terbaik di mata Allah adalah manusia yang paling bersyukur. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi, bertanya kepada Nabi, kenapa engkau wahai Nabi ibadahmu sungguh-sungguh maksimal, amalmu Masya Allah luar biasa, padahal engkau sudah diampuni dosamu, engkau sudah dijamin masuk surga? Jawaban Nabi SAW adalah, afala akun abdan syakura. Tidakkah aku patut menjadi hamba Allah yang paling bersyukur? Allah karunia nikmat untukku sangat banyak, sangat besar. Paling tinggi nikmat kepada Nabi adalah nikmat kenabian, nikmat kerasulan. Karena itu pilihan Allah. Karena Nabi mendapatkan nikmat yang sangat banyak, maka beliau layak untuk mensyukurinya. Sedangkan mereka yang tidak mensyukuri, bersiap-siaplah untuk kehilangan nikmat tersebut. Secara materi mungkin masih bersamanya, tapi hilangnya nikmat adalah hilangnya keberkahan, hilangnya nilai, hilangnya ketenangan, hilangnya sakinah, hilangnya tumakninah, hilangnya keharmonian, hilangnya taqarrub kepada Allah, hilangnya qanaahnya, hilangnya ridhonya. Kalau manusia tidak ada sifat-sifat yang mulia, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Yang menjadikan manusia mulia adalah sifatnya. Yang menjadikan manusia dimuliakan oleh Allah adalah akhlaknya. Yang menjadikan manusia semakin tinggi derajatnya di sisi Allah adalah amal ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ke-64 memandu kita agar terus-menerus kita memupuk rasa syukur, karena berarti kita mengikatnya dengan ikatan yang kuat. Persis sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, bahwa ilmu itu diikat dengan catatan, dengan tulisan. Maka syukur itu diikat dengan mensyukurinya, diikat dengan amal, diikat dengan ibadah, diikat dengan ketaatan, diikat dengan sifat-sifat yang mulia. Kalau nikmat Allah kita ikat dengan kesyukuran, nikmat itu akan kekal, nikmat itu akan bertambah, nikmat itu akan selalu membersamai kita semuanya. Disitulah hakikat dari hikmah yang ke-64. Sehingga semua sahabat Mekatur, jamaah sekalian, selalu berusaha untuk mengekalkan nikmat Allah melalui sifat syukurnya. Yakinlah, syukur itulah yang mengekalkan kebaikan, mengekalkan nikmat, mengekalkan semua kemuliaan Allah untuk kita semuanya. Kita akan lanjutkan sahabat Mekatur hikmah berikutnya setelah jeda yang satu ini. Tetap ngaji hikmah bersama Mekatur Lizahra. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana labbaik
Sahabat Mekatur, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita ngaji hikmah bersama Mekatur. Hikmah yang akan kita bahas adalah hikmah ke-65. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu. Takutlah kamu, hendaklah kamu takut, hendaklah kamu khawatir. Allah terus-menerus melimpahkan karunia-Nya padahal kamu sedang bermaksiat di sisinya. Sejalan dengan firman Allah di surat Al-A'raf 182. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menangguhkan kepada manusia. Kami akan menurunkan hukuman secara berangsur-angsur dari sesuatu yang tidak mereka sadari. Karenanya dahulu banyak pelaku maksiat, banyak pelaku dosa. Allah tetap anugerahkan nikmat-Nya. Bahkan mereka bersenang-senang dengan semua karunia Allah. Namun lambat laun hilang harta tersebut. Lambat laun berakhir kesenangan dan kebahagiaannya. Allah cabut secara perlahan-lahan. Itulah yang dimaksud dengan istidraj. Dalam pandangan para ulama, istidraj itu adalah hukuman Allah. Kenapa? Karena manusia mengingkarinya. Manusia tidak mau beribadah di sisinya. Namun Allah tetap maha baik menganugerahkan nikmat kepadanya. Sebaliknya, kalau nikmat itu karena kebaikannya, itulah tanda Allah cinta kepadanya. Kita bisa memprediksikan atau memperkirakan diri kita. Kita renungkan diri kita, di mana posisi kita dari nikmat Allah. Kalau nikmat Allah karena kebaikan kita, bersyukurlah. Namun kalau nikmat Allah karena dosa dan kemaksiatan kita, maka khawatirlah itu akan menjadi istidraj bagi kita semuanya. Maka sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau memandu dengan hikmah ke-67, yaitu bahwa manusia yang betul-betul memahami hakikat kehidupan, ia berusaha menjalankan sebaik-baiknya. Demikian juga hikmah ke-66, min jahlil murid ayyusi al-adab fatu akhir al-uquba anhu. Seorang yang dikatakan jahil menurut para ulama tasawuf adalah manakala seorang murid, yaitu yang mengikuti proses tasawuf, menganggap bahwa hukuman kepada dirinya dari Allah tidak akan mempengaruhi kehidupannya. Bahkan ia mengatakan, jika betul-betul aku berdosa, seharusnya Allah tutup pintu rahmat-Nya. Ternyata aku berdosa, ternyata aku bermaksiat, tetap Allah anugerahkan nikmat-Nya untukku. Ungkapan demikian dalam pandangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah ungkapan jahil, ungkapan kebodohan. Yang terbaik manakala ia sudah terlanjur berbuat dosa. Namun Allah tetap anugerahkan nikmat, anugerahkan karunia. Ia semakin menyadari bahwa betapa maha baiknya Allah. Aku berdosa, Allah tetap maha baik. Bagaimana kalau aku berbuat baik? Allah amat sangat maha baik lagi. Itulah seharusnya yang diungkapkan oleh seorang murid terhadap kehidupannya, bukan malah sebaliknya. Hakikat dari nikmat Allah itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang satu hamba dan tidak memandang hamba yang lain. Hakikat kenikmatan bagi kalangan ahli tasawuf adalah bahwa kenikmatan itu adalah bisa jadi karena kebaikan kita, atau bisa jadi karena kemaksiatan kita. Karena Allah tetap bersifat thayyib, maha baik. Bersifat razak, maha pemberi rizki. Apapun dan bagaimanapun keadaan manusia. Namun yang diinginkan oleh para ulama tasawuf adalah kita memastikan bahwa nikmat yang ada, karunia yang Allah anugerahkan adalah karena kesolehan, karena kebaikan, dan karena ketaatan kita. Mereka yang bersedekah,
Allah tambahkan nikmatnya. Ternyata bisa jadi mereka yang bakhil bertambah pula hartanya. Tapi yang berbeda adalah yang berinfak, yang bersedekah, yang dermawan, tambahan nikmat itu karena kebaikannya. Sebaliknya, yang bakhil, yang pelit, tambahan nikmat itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Min jahlil murid. Murid yang tidak memahami etika dalam ilmu tasawuf adalah memandang bahwa kesalahan dan dosanya tidak mempengaruhi kehidupannya. Yang terbaik manakala siapapun selalu yakin bahwa dosa, kesalahan, dan maksiat amat sangat berpengaruh pada kehidupannya. Bagaimanapun Allah akan memperlakukan, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang harus disadari oleh semua murid, mereka yang sedang belajar tasawuf, mereka yang sedang berusaha untuk menjernihkan hatinya, mensucikan jiwanya adalah jangan sampai ia terjebak pada ungkapan-ungkapan yang bodoh, yaitu menganggap dosa dan kesalahan tidak akan berpengaruh dalam kehidupan. Malah sebaliknya, semua yang dilakukan oleh manusia amat sangat berpengaruh dalam kehidupannya. Sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna rizqa la yuhramu bidzambin yusibuhu. Bisa jadi Allah hentikan rizkinya, Allah kurangi rizkinya, Allah batasi rizkinya karena dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dari hikmah yang ke-66 kita ambil pelajaran yang sangat berharga, yaitu kita berusaha menjadi murid-murid yang cerdas, murid-murid yang selalu memahami hakikat segala sesuatu, bukan murid-murid yang tidak memahami segala sesuatu dan berusaha untuk menjauhkan dirinya dari nilai-nilai etika, nilai-nilai adab, dan nilai-nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita, sahabat Mekatur, yang selalu yakin bahwa yang kita usahakan dari ikhtiar kita, dari syiar kita, semuanya yakin berpengaruh pada kehidupan kita. Salat kita, puasa kita, infak sedekah kita, umroh kita, haji kita berpengaruh. Berpengaruh untuk dunia kita, malah amat sangat berpengaruh untuk akhirat kita semuanya. Mudah-mudahan semua sahabat Mekatur, jamaah sekalian yang selalu mengikuti majelis hikmah ini semakin mendapatkan hikmah dari Allah karena ketaatan dan kebaikannya. Dihindarkan dari berbagai macam kesulitan-kesulitan dan ujian-ujian karena dosa dan maksiatnya. Sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah karena Allah, selalu dekat kepada Allah karena Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan tambahan kenikmatan, keberkahan, dan kebaikan. Sehingga bertambah pula kebaikan kita dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Mekatur, insya Allah kita akan lanjutkan pada episode hikmah berikutnya. Tetap bersama Ngaji Hikmah Mekatur yang selalu hadir untuk syiar semuanya. Jangan lupa selalu ikuti semua media sosial dari Mekatur dengan cara komen, kemudian juga share, dan memberikan sekian banyak masukan-masukan untuk semua kebaikan yang ada. Wallahu a'lam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.